Sebuah gudang penyimpanan ban bekas di Kampung Citespong, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat hangus dilalap si jago merah Senin siang. Kencangnya angin membuat api kian membesar dan menyulitkan proses pemadaman. 6 unit mobil pemadam pun diterjunkan. Api yang kian membesar menjalar ke peternakan ayam yang lokasinya berada di dalam area gudang. Sangat kesulitan karena yang terbakar ban. Ini proses berarti masih lama, Pak? Masih lama, nanti ini dalam proses penanganan masih berlanjut. Petugas hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda tentunya lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang pejalan kaki tewas setelah terperosok ke dalam gorong-gorong di Jalan Wates kilometer 10 Bantul, Yogyakarta saat terjadi hujan deras yang menyebabkan jalanan banjir. Saat hujan deras mengguyur wilayah Bantul pada hari Minggu, air menggenang Jalan Wates kilometer 10 Argorejo, Sedayu, Bantul. Ketinggian air juga ikut menutupi lubang gorong-gorong yang ada di pinggir jalan tersebut. Malam itu, seorang penjual gorengan melihat pejalan kaki berjalan di pinggir jalan dan masuk ke gorong-gorong yang terbuka dan tenggelam. Saksi kemudian berupaya menolong namun tak berhasil karena derasnya air. Besar tahu nggak tahu dia jalan, tapi orang nggak tahu, kita nggak tahu. Cuma yang tahu ada yang jualan apa gorengan, tahu bahwa ada orang itu terus ditarik, nggak terus laporan ke Polsek. Proses evakuasi korban yang terperosok ke dalam gorong-gorong baru dilakukan Senin pagi menggunakan alat berat. Akhirnya korban berhasil ditemukan di antara sampah yang ada di dalam gorong-gorong yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat korban terperosok. Korban diketahui bernama Paryono, berusia 53 tahun, warga Tulang Bawang, Lampung. Andai saja dinas terkait segera menutup gorong-gorong yang terbuka, mungkin Paryono tak harus kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan. MJ alias Farhan, seorang sopir angkutan umum pelaku penjara di bawah umur, ditangkap Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat. Tersangka MJ alias Farhan, sopir angkutan umum di wilayah Bandung Barat, tega mencabuli penumpangnya siswi SMP di Cimahi, Jawa Barat. Aksi bejatnya terhadap anak inisial RAR terjadi di bawah jembatan tol Jalan Raya Gado Bangkong, Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat saat korban menumpang angkot jurusan Batu Jajar Cililin yang disopiri pelaku sepulang sekolah beberapa waktu lalu. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto menjelaskan, dari hasil penyelidikan terungkap korban terbuai bujuk rayu pelaku. Usai dicabut pelaku, korban mengalami syok hingga melarikan diri dari lokasi kejadian. Jadi dicurhat ya, dibujuk rayu, dibuai. Akhirnya korban yang memang masih remaja berumur 14 tahun terbuai. Korban ini sering, karena pulang sekolah itu sering naik angkot. Hanya sebatas itu aja. Berusaha untuk melaksanakan trauma healing, karena memang usianya kan 14 tahun. Supaya yang bersangkutan korban ini siap untuk bisa lupa ya, dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke. Terus berapa kali Bapak melakukan? Satu kali. Satu kali aja. Ya. Itu memang sengaja di bawah jembatan itu. Di bawah jembatan sambil ngetem. Oh, sambil ngetem ya. Di bawah jembatan itu. Iya. Memang Bapak sadar ingin melakukan? Sadar, Pak. Sadarnya pengen atau hilang? Hilang. Sadar mau pengen. Kok bisa mau, Kang? Dikasih minuman atau apa gitu? Karena sama-sama curhat, merasa nyaman. Ya. Akhirnya saya melakukan hal tersebut. Bapak udah beristri? Saat itu belum, Pak. Saat itu belum. Sekarang udah? Sudah.
Nikahnya kapan? 1 bulan Pakai lalu ya? Oh, 1 bulan. Pak, kenapa kepikiran ke anak kecil, Pak? SMP loh Pak. SMP, Pak. mohon maaf karena spontanitas ya Pak. Jadi korban sempat kabur ya? Kabur Pak. Jadi si korban sempat shock setelah melakukan, akhirnya kabur. Tersangka MJ alias Farhan bersama sejumlah barang bukti diamankan di Polres Cimahi dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hakim Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali atau PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Keluarga para terpidana histeris mendengar putusan ini. Keluarga 7 terpidana kasus Vina Cirebon bersama tim kuasa hukum menonton pengumuman hasil putusan sidang PK oleh Mahkamah Agung Senin siang. Isak tangis keluarga 7 terpidana ini pecah saat Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia membacakan putusan PK. Mahkamah Agung menolak seluruh peninjauan kembali 7 terpidana seumur hidup dan 1 terpidana yang sudah keluar, yakni Saka Tatal. Bahkan sejumlah keluarga harus ditenangkan dan pengacara Titin jatuh pingsan menyaksikan putusan tersebut. Keluarga tak menyangka berbagai upaya yang dilakukan keluarga dan penasihat hukum 8 terpidana kasus Vina tak mampu membuat PK diterima hakim. Kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada penguasa raja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Tim kuasa hukum masih akan menempuh sejumlah langkah dan menyesalkan putusan Mahkamah Agung yang menyimpulkan tidak adanya novum baru. Padahal sejumlah alat bukti yang sebelumnya tidak ditampilkan dalam persidangan dihadirkan di sidang peninjauan kembali, termasuk adanya saksi yang melihat kecelakaan hingga dicabutnya kesaksian Liga Akbar dan Dede. Yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilapan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Pemerintah Indonesia memulangkan narapidana narkoba ke negaranya sebagai bagian dari practical arrangement atau pengaturan praktis. Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, akan dipulangkan Rabu esok dan saat ini telah berada di Lapas Pondok Bambu, Jakarta untuk mengurus administrasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memulangkan 5 anggota Bali 9 ke Australia. Pemulangan narapidana warga asing ke negara asal akan dijalankan Mary Jane Veloso, terpidana kasus penyelundupan narkoba asal Filipina. Mary Jane saat ini telah dipindahkan dari lapas di Yogyakarta ke Lapas Pondok Bambu, Jakarta. Sebelumnya Mary Jane warga asal Filipina dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman tahun 2010 dalam kasus peredaran narkoba. Putusan tersebut diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan putusan Mahkamah Agung. Mary Jane akan menghuni Lapas Pondok Bambu selama pengurusan administrasi dan persyaratan kembali ke negara asal. Rencananya, Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu 18 Desember 2024 dini hari. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar 00.30 yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memulangkan 5 anggota Bali 9 ke Australia.
Mereka yang dikenal sebagai Bali Nine, yakni 9 orang Australia yang kedapatan menyelundupkan narkoba ke Bali tahun 2005 lalu. Kelimanya tetap berstatus narapidana, hanya saja pelaksanaan hukumannya dialihkan di negara asal mereka. Pemulangan 5 anggota Bali Nine ini bagian dari Practical Arrangement atau pengaturan praktis yang ditandatangani Indonesia Australia 12 Desember lalu. Dengan Practical Arrangement ini, Indonesia berkesempatan memulangkan warga Indonesia yang dipenjara di Australia. Presiden Prabowo Subianto kemarin melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK serta Dewan Pengawas KPK. Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional serta Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara. Sebelum dilantik, DPR telah mengesahkan hasil pemilihan pimpinan dan Dewas KPK. Para pemimpin tersebut telah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. 5 pimpinan KPK yang dilantik yaitu Komjen Pol Setio Budianto sebagai Ketua KPK serta 4 Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Roh Cahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Serta kelima anggota Dewas KPK yaitu Beni Mamoto, Ciska Mirawati, Wisnu Baroto, Gus Rizal, dan Sumpeno. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Kehadiran dimohon menuju tempat yang... Tak hanya pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK saja, Presiden Prabowo turut melantik Ketua Harian Syafri Samsudin dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Doni Ermawan, serta Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Selanjutnya, Presiden akan melaksanakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk membahas perayaan Natal dan Tahun Baru. Bos anak pengusaha roti ditangkap pihak kepolisian. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, panggung utama pengajian yang rencananya dihadiri oleh Gus Ikdam di Blora, Jawa Tengah roboh akibat tak kuat menahan air hujan. Insiden robohnya atap panggung ini pun viral di media sosial. Beginilah detik-detik saat atap panggung pengajian Gus Ikdam roboh. Tepat ketika acara pengajian tengah berlangsung di Dusun Karangrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Minggu malam. Meskipun dari bawah panggung tidak terlihat genangan air, nyatanya bagian atap menampung banyak air, hingga akhirnya ambruk karena tak kuat menahan air hujan. Sejumlah personil hadroh tengah melantunkan selawat sebelum kejadian. Saat atap panggung mulai roboh, para personil hadroh yang berada di panggung segera berdiri dan menyelamatkan diri dengan panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Gus Ikdam sendiri belum naik ke panggung karena masih berada di ruang transit. Pengajian tersebut sejatinya merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-275 Kabupaten Blora, sekaligus acara sedekah bumi Dusun Karangrejo. Selain menghadirkan Gus Ikdam, pengajian ini juga dijadwalkan dihadiri oleh Bupati Blora, Arif Rohman. Korban
yang dilakukan oleh tersangka disabilitas IWAS alias Agus bertambah menjadi 17 orang. Sebanyak 9 dari 17 korban telah memberikan keterangan kepada penyidik di Treskrimum Polda NTB. Penyidik kepolisian terus berkoordinasi dengan tim jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk melengkapi berkas perkara dugaan pelecehan seksual dengan tersangka disabilitas IWAS alias Agus. Jumlah korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah NTB kini mencapai 17 orang. Sebanyak 9 dari 17 orang korban sudah memberikan keterangan kepada penyidik di Treskrimum Polda NTB. Ya, untuk yang melapor memang per tanggal 10 Desember itu 15 korban itu yang tadi dikatakan yang sudah di BAP 1 korban, 4 korban lainnya yang di BAP dan ada BAI 2 anak. Nah, kemudian tiga kan 9. Nah, kemudian muncul setelah tanggal 10 Desember itu kami tampung dari tim pendamping ada 2 korban lagi begitu. Nah, itu kami sedang identifikasi lebih lengkapnya kayak gimana, apakah memang hal yang serupa dialami oleh kedua korban. Polda NTB kini tengah mendalami lebih dalam kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan bagi para korban. Sejumlah korban juga sudah mendapatkan pendampingan untuk membuat laporan resmi. Kasus pemukulan Lutfi, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang oleh sopir keluarga koas Lady Aulia Pramesti berbuntut panjang. Netizen mengungkiti keluarga Lady habis-habisan. Kali ini mereka menuntut penegak hukum untuk juga menyelidiki Ibu Lady Sri Melina karena dianggap memiliki andil pada penganiayaan Lutfi. Beredar di media sosial rekaman suara yang diduga merupakan percakapan antara sejumlah dokter muda Universitas Sriwijaya dengan orang tua dari koas Lady Aulia Pramesti, Sri Melina di sebuah kafe. Dialog ini diyakini berlangsung beberapa menit sebelum sopir keluarga Lady, Fadilah alias Datuk, memukuli Lutfi. Kamu kan ketua kelompok ya? Ya. Ketua kelompok itu harus amanah. Ya. Kalau mendengar orang laporan, harus dengar. Jangan langsung marah. Kamu tuh tidak boleh loh kasar dengan perempuan. Gimana kalau orang tua kamu kasarin gitu? Harusnya gimana kamu akan jadi suami kalau kasar? Masalah kecil itu aja kamu kasar. Tante orang Palembang loh, gitu. Nah, dan tante tahunya jadwalnya Lady 2 hari sekali jaga, kan? Nah, terus yang kalian 4 hari sekali jaga. Nggak masalah tante, tapi kenapa kamu harus kasar? Maksud tante, kalau kamu ketua kelompok ya, maaf ngomong, harusnya kalian dengar. Oh apa nih? Ayo duduk. Kalian bicara kasar seperti itu ada rekamannya. Ya, oke. Nah, boleh nggak? Saya tidak berurusan dengan kamu. Loh, nggak boleh kan? Oh, nggak boleh gitu. Karena rekamannya cuma dia. Sekarang gini, santai. Udah tahu belum? Ini udah berapa kali kamu dia omongin? Udah tahu belum? Apa coba? Ini masalah dari awal itu udah 3 kali. Pertama, oke, diubah karena kemarin ngomongnya weekend terus, oke, diubah. Yang kedua kali masih salah juga, oke, kita diubah lagi. Terus sudah diubah yang kedua, itu udah pasti benar, itu kami ubah kemarin malam yang kedua tuh ya. Suara wanita ketiga mencoba menjelaskan soal komposisi jadwal jaga. Kenalin ya Tante, saya Kundiah Tante. Jadi kalau ngelihat dari jadwal terakhir yang diubah, itu tanggal Lady Jamal 4 kali Tante. Lady Jamal 4 kali di hari Jumat. Di hari Jumat, Sabtu pagi, Senin malam, Rabu malam. Dari jarak jaga pertama ke jaga kedua, itu ada jarak 1 minggu nggak jaga Tante. Makanya Tante ya, sampai jaga ketiga ini, kita udah benar-benar ngomong baik-baik. Saya gimana? Enggak, kamu gimana? Dia bicara kasar sama anak saya, berarti. Setelah ini, ada pria lain terlibat percakapan dan membuat suasana makin panas. Keributan pun terjadi dan berujung pada pemukulan seperti yang terlihat di CCTV.
Saat ini kepolisian sudah menetapkan Fadilah sebagai tersangka. Namun warganet mendesak pihak berwenang untuk juga memeriksa Ibunda Lady, Sri Melina, karena dianggap memiliki andil dalam peristiwa penganiayaan dokter muda Muhammad Lutfi Hadian. PDI Perjuangan mengumumkan secara resmi telah memecat Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sebagai kader mereka. Selain Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution juga diberhentikan dari keanggotaan. PDI Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman pemecatan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. Komarudin menyatakan keputusan tersebut atas perintah langsung Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Komarudin menjelaskan pemecatan sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. PDI Perjuangan menegaskan tidak lagi memiliki hubungan dengan Joko Widodo setelah keputusan itu berlaku. Dalam SK tersebut, Jokowi dilarang melakukan kegiatan atau menduduki jabatan atas nama PDI Perjuangan. Pemecatan berlaku sejak SK diterbitkan pada 14 Desember 2024. Selain Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, ada 27 anggota lainnya yang juga diberhentikan. Pemirsa, GSH pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur pada Senin dini hari. Pelaku ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi saat tengah menginap bersama keluarganya. GSH pelaku penganiayaan terhadap karyawati toko roti di Jakarta Timur akhirnya ditangkap polisi. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur menangkap GSH di sebuah hotel di kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Senin dini hari. GSH ditangkap saat berada di kamar hotel bersama keluarganya. Tidak ada perlawanan saat GSH ditangkap petugas kepolisian. Pelaku berdalih kabur ke Sukabumi untuk menenangkan diri. Kami dari penyidik melakukan tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum. Karena awal mulanya kami mengundang para saksi ataupun terlapor untuk dimintai keterangan sebagai klarifikasi. Dan pada saat kami klarifikasi dalam tahap penyelidikan ini, dan kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut yang bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi. Polisi akhirnya menetapkan GSH sebagai tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti. GSH terancam hukuman 5 tahun penjara. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat membahas persiapan jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Prabowo mengatakan persiapan Nataru kali ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat. Dan ia meyakini seluruh menteri terkait sudah melakukan koordinasi dengan baik dan benar. Dalam arahannya, Prabowo menekankan kepada para menteri dan pejabat lainnya yang hadir untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman
agar masyarakat dapat merayakan momen Nataru dengan penuh kebaikan dan sukacita. Dalam kesempatan itu, Prabowo menagih laporan untuk sejumlah isu kepada pejabat terkait, yaitu seputar keamanan, transportasi, pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok lainnya, tenaga kerja, dan sektor pariwisata. Prabowo mengatakan persiapan Nataru kali ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dan ia yakin seluruh menteri terkait sudah melakukan koordinasi dengan baik dan benar. Persiapan perayaan hari Natal dan Tahun Baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi yang baik. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk mendukung performa para atlet yang berjuang di multi-event olahraga internasional di tahun yang akan datang, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia memastikan penggunaan produk lokal pada aparel resmi kontingen Indonesia. Jenama lokal terkemuka yaitu Mills resmi dipilih Komite Olimpiade Indonesia sebagai aparel tim Indonesia. Kepastian ini diumumkan pada acara NOC Indonesia Editor-in-Chief Gathering 2024 yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Dengan ini, jenama lokal yang juga pernah menjadi aparel resmi Timnas Sepak Bola Indonesia dipastikan bakal mendukung performa para atlet yang berjuang di multi-event olahraga internasional selama 4 tahun ke depan. Dengan kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mendukung dan menggunakan produk lokal. Dan dipastikan multi-event pertama yang akan didukung Mills adalah Asian Winter Games yang akan berlangsung di Harbin pada 7 sampai dengan 14 Februari 2025. Keraton Kasunanan Surakarta di Solo, Jawa Tengah menyelenggarakan kirab budaya dalam rangka Festival Seni Budaya Kerajaan Nusantara 2024. Kirab digelar meriah dengan menampilkan seni budaya kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai eksistensi keberadaan mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Kirab dalam rangka Festival Seni Budaya Kerajaan Nusantara 2024 diikuti 2.500 peserta dari berbagai kerajaan dan kesultanan serta komunitas adat Nusantara. Kirab dimulai dari Taman Sriwedari dan berakhir di alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta dengan menempuh jarak sekitar 3 km menyusuri Jalan Slamet Riyadi di Solo. Kirab berlangsung meriah. Rombongan terdepan pasukan pengibar bendera disusul Brigada Korps Musik Prajurit Keraton. Tak kalah meriah, penampilan sejumlah pasukan dari paguyuban Kawula di Jepara, Ponorogo, Pacitan, Malang, Grobogan, Lampung, dan sebagainya. Seluruh peserta menampilkan keindahan dan keberagaman budaya Nusantara dengan kekhasan pakaian adat daerah masing-masing. Tiba di alun-alun utara, peserta disambut penampilan reog Ponorogo di depan panggung kehormatan di halaman Bangsal Pagelaran. Kegiatan ini merupakan bentuk eksistensi keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Tujuannya kita hanya memperlihatkan eksistensi kita, bahwa kita itu masih ada di negara ini yang didirikan oleh leluhur kami ini. Festival Seni Budaya Kerajaan Nusantara digelar selama 2 hari. Banyak rangkaian acara yang digelar seperti wayang kulit semalam suntuk, seminar budaya nasional, dan lainnya. Festival juga digelar untuk memperingati 3 momen penting sekaligus, yaitu ulang tahun ke-93 Paguyuban Kawula Karaton Surakarta,
ulang tahun kelima Majelis Adat Kerajaan Nusantara, dan Festival Adat Kerajaan Nusantara yang ketiga.